Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang rumah baja dengan struktur baja ya, dengan ukuran lahan di lahan 8 kali ke belakangnya itu adalah 15 meter. Jadi 8 kali 15 ukuran lahannya. Kemudian luas bangunannya sendiri adalah 100 meter. Untuk lahannya tadi 120 meter, 8 kali 15, sedangkan luas bangunannya adalah 100 meter. Kira-kira 100 meter pas begitu ya. Nah, di sini saya akan membahas desain dari rumah ini. Jadi rumah ini strukturnya secara keseluruhan adalah menggunakan baja. Kemudian lantai 2-nya ini dia menggunakan lantai papan ya. Lantai papan atau juga bisa diganti dengan multiplex yang kemudian bisa kita lapis multiplex tersebut dengan lapisan vinil bermotif kayu atau bahkan lantai parket itu juga tidak apa-apa ya. Nah, kita coba bahas dari denahnya ya. Kita coba bahas dari denahnya. Denahnya kira-kira seperti ini. Jadi yang memiliki rumah ini adalah seorang klien yang mana dia tinggal hanya berdua dengan anaknya seperti itu ya. Sehingga dia minta untuk rumahnya itu tidak terlalu ribet, yang simple aja, dan dengan budget konstruksi yang bisa dibilang relatif miring ya. Untuk budget konstruksi di rumah baja dengan luas 100 meter ini adalah jatuh di sekitar 3 juta per meter persegi. Nah, jadi kalau total ya kemungkinan sekitar 300 jutaan ya. Jadi luas bangunannya 100 meter dengan biaya konstruksi sebesar 3 jutaan per meter persegi, seperti itu. Nah, dari denah yang ada ya, ini pintu depan berada di sini, kemudian ada teras, kemudian ada carport di depan, ada taman depan ya. Nah, masuk di sini langsung disambut oleh ruang makan dan juga ada dapur kecil di sini ya. Jadi permintaannya adalah buatlah desain yang simple, tidak ribet, dan lantai 1 itu lebih kepada ruang publik begitu ya. Nah, jadi owner bisa menyambut teman-temannya di sini atau keluarganya ya, makan bersama-sama dan seterusnya begitu ya. Kemudian saya berikan ada taman kering. Ada taman kering di sini ya. Jadi kalau kita cek ke sebelah sini, dari sini mungkin ya. Nah, dari sini itu ada taman kering yang di atasnya ada skylight ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya nyalakan bayangan di sini, nah, di sini akan terlihat ada cahaya yang masuk ya. Nanti kita coba cek. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ada bayangan ya. Ada bayangan yang di sebelah sini. Nah, dia akan masuk ke dalam rumah ya. Jadi rumah ini akan memiliki pencahayaan yang cukup baik dan sehat seperti itu ya. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan dari sisi denah. Denah lantai 1 itu sangat simple. Hanya ada ruang makan dan juga dapur. Kemudian di sini ada tangga untuk naik ke lantai 2 ya. Ini tangganya itu adalah menggunakan tangga rangka besi juga ya, rangka besi kemudian dilapis dengan papan. Di depan ada tangga pertama untuk memudahkan
konstruksi ya. Jadi di sini ada anak tangga pertama yang kita cor, kita buat dari bata, terus kemudian ditambahkan tangga supaya konstruksi tangganya ini lurus saja ya. Kalau kita lihat di sini konstruksi tangganya itu lurus saja, jadi tidak belok-belok ya, tidak usah belok-belok. Jadi ini sangat mudah dikonstruksikan seperti itu ya teman-teman. Kemudian di depannya ini ada kamar mandi. Kemudian di sini ada ruang cuci. Rencananya adalah ruang cuci jemur begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat konstruksinya adalah rangka baja ya. Ini saya menggunakan rangka baja IWF 150 ya. Rangka baja IWF 150 seperti itu. Kemudian dikombinasikan dengan rangka besi-besi hollow ya. Di sini ada rangka besi hollow 48 dan juga ditambah di depan ini rangka besi hollow 10-10 seperti itu. Kemudian kalau dari elemen materialnya arsitektural, di bagian dinding keliling yang berhadapan langsung dengan tetangga ini menggunakan material bata ya, bata merah. Dan juga di bagian kamar mandi ini juga menggunakan rangka bata merah. Nah, tapi di dalam ini harusnya ada keramik ya, belum tergambar. Nah, kemudian di depan ada roster, ini fungsinya untuk penghawaan dan juga pencahayaan di area ruang cuci, gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah di bagian dinding selain dinding servis kamar mandi dan dinding yang berdekatan dengan tetangga. Dinding yang berada di ruangan-ruangan kamar ya, di ruang dapur dan juga ruang makan ini di lantai 1. Ini dindingnya yang di dalam adalah menggunakan dinding di gypsum yang kemudian dilapis oleh insulasi berupa glass wool. Sedangkan di bagian depan ini adalah menggunakan dinding metal, kita gunakan dinding spandek atau zinc alum seperti itu untuk memudahkan konstruksi dan menjaga bangunan ini tetap awet ya, karena dia menggunakan struktur baja sehingga kita harus melindungi lapisan bajanya itu dari karat, dari panas dan hujan, yaitu dengan menggunakan dinding zinc alum yang anti karat seperti itu. Nah, sedangkan yang untuk di dalam kita cukup menggunakan gypsum dan juga dilapis oleh insulasi seperti itu. Nah, ini dengan metode seperti ini kita dapat menghemat waktu dan juga menghemat biaya, serta kita masih memiliki kenyamanan termal yang cukup ya. Nah, pada saat rumah ini dikonstruksikan, dibangun, itu ada kekhawatiran apakah nantinya rumah ini akan menjadi panas. Tapi ketika dibangun sekitar tahun 2019-2020 ini, rumah ini ternyata tetap nyaman dari sisi termal karena kita menggunakan dinding insulasi dan juga dinding zinc alum ini tidak menyerap panas ya, karena dia punya lapisan yang bisa memantulkan panas dan tidak menyerap panas. Kemudian dindingnya juga terang, jadi tidak menyerap panas matahari seperti itu ya. Nah, lantai 1 ini sangat simple. Kemudian di belakang owner masih punya taman yang sangat luas, yang itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan keluarga ya, misalnya bisa barbecue di belakang ya, kemudian bisa beraktivitas olahraga di belakang ya. Ini sangat luas di area belakang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sisi bagian tangganya ini dicoba untuk kita buat secara efektif dan efisien ya, karena ini ruangannya cukup terbatas dan diusahakan kita bisa efektif dan efisien.
Jadi ruangan bawah tangga ini kita bangun sebagai lemari ya, lemari penyimpanan, rak penyimpanan ya. Bisa lemari sepatu juga, bisa rak piring, bisa berbagai macam. Kemudian di ujung kita bisa letakkan kulkas seperti itu. Nah, dan lemari ini sifatnya sebetulnya bisa dipindah-pindah ya. Jadi artinya kita tidak perlu membuat lemari yang harus ditanam di situ, sehingga nantinya akan menyulitkan kita untuk katakanlah membersihkan misalnya ya. Terus kemudian kalau lemarinya sudah mulai lapuk ya, sudah mulai lapuk dimakan usia misalnya ya. Nah, itu kita bisa langsung mengambil dan tidak perlu membongkar seperti itu. Kita mengambil terus kita bikin atau beli lemari yang baru yang sesuai dengan ukuran ruang bawah tangga ini, terus kita masukkan saja. Itu akan relatif lebih mudah daripada kita harus membuat lemari ini tertanam di dalam dinding dan di bawah tangga ya. Jadi itu tidak fleksibel lagi ya, tidak fleksibel. Oke, kita naik ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini setelah dari tangga naik ya, kita belok ke sini. Di lantai 2 ini ada ruang keluarga yang cukup besar dengan lantai papan tadi ya, saya bilang lantai papan. Terus kemudian di atas kamarnya hanya 2 ya, karena tadi saya bilang bahwa klien itu adalah seorang ibu yang memiliki 1 orang anak yang sudah remaja gitu ya. Nah, hanya ada 2 kamar, ruang keluarga, ruang TV untuk nonton TV, dan juga ada kamar mandi di sini ya. Jadi kamar mandi di lantai 2 relatif lebih luas daripada kamar mandi di lantai 1. Nah, kemudian di luar ada balkon. Nah, balkonnya ini bisa digunakan untuk bersantai teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini kita lapisi oleh wire mesh. Kita lapisi oleh wire mesh untuk menghalau sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Nah, wire mesh ini fungsinya juga bisa dirambatkan tanaman ya. Jadi kita tanam tanaman dari sini, terus kemudian nanti kita ikatkan ke tiang besi yang ada di depan, dan dia nanti akhirnya diharapkan nanti bisa menjadi suatu rambatan yang ada di wire mesh ini untuk menghalau panas dari matahari. Nah, di sini kalau dari depan tadi saya lupa menceritakan bahwa di depan itu adalah ruang cuci ya. Dia tidak hanya ruang cuci tapi juga ruang jemur, karena di sini kita tambahkan atap skylight ya, atap transparan. Nah, ini atap transparan ini akan memberikan cahaya ke dalam ruang cuci jemur. Jadi kita menjemur baju itu bisa kering terus tidak lembab karena ada roster yang itu fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam ruang cuci jemur ini. Nah, kita kembali ke lantai 2 tadi ya. Nah, lantai 2 ini dinding yang ada di depan tangga ini adalah dinding roster untuk memasukkan udara alami ke area tangga. Terus di atas tangga itu adalah skylight ya. Jadi area tangga ini akan terang benderang, jadi tangganya tidak gelap. Terus kemudian ada udara alami bisa masuk ke dalam bangunan di area tangga seperti itu. Nah, ini untuk lantai 2, ruangan lantai 2 cukup sederhana, cukup simpel. Seperti ini kira-kira. Kemudian seperti yang di bawah, dinding penyekat kamar itu adalah menggunakan gipsum yang dilapisi oleh glass wool agar memiliki kenyamanan termal yang baik. Sedangkan yang di area depan, area eksterior yang di belakang ya, ini menggunakan dinding zinc alum secara keseluruhan, dan di dalamnya dilapisi oleh gipsum dan glass wool sebagai insulasi. Nah,
Satu lagi yang menjadi menarik dalam desain ini adalah ruang atap yang cukup tinggi ya, ruang atap yang cukup tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita masih punya ruangan atap ya. Ruang atap ini suatu hari nanti bisa dikembangkan menjadi lantai mezanin di atas lantai 2 yang nanti aksesnya bisa dari ruang keluarga yang ada di lantai 2 ya. Nah, di atas ini kita masih bisa memberikan lantai mezanin katakanlah untuk ruang baca misalnya ya, atau katakanlah ruang bermain, ruang santai di atas ruang keluarga yang nanti bisa kita buat aksesnya menggunakan tangga yang memutar ya, tangga memutar dari sini misalnya. Di sini kita bisa buat tangga putar ke atas, kemudian kita taruh lantai di atas sini, dan itu bisa menjadi ruang membaca ataupun ruang santai. Nah, satu hal lagi yang perlu diketahui, kenapa di sini perlu ada tambahan area ya? Kenapa kok dindingnya tinggi sekali di atas ini? Nah, dinding ini sebetulnya fungsinya adalah untuk menyimpan toren air ya. Nah, jadi toren air kita letakkan, kita sembunyikan di atas kamar mandi. Nah, ini sangat efektif dan efisien karena toren itu langsung berada di atas kamar mandi lantai 2, dan di bawah kamar mandi lantai 2 ada kamar mandi lantai 1, kemudian di depannya kamar mandi lantai 1 ada ruang cuci jemur. Nah, jadi area servis itu saya letakkan di depan sini ya, di depan sini, yang mana ini semuanya menerus dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas begitu ya. Di depannya ada ruang cuci jemur, kemudian ada kamar mandi lantai 1, atasnya ada kamar mandi lantai 2, dan di atasnya ada ruang toren air. Nah, akses untuk ruang ke toren air ini kita berikan akses dari void yang ada di kamar mandi lantai 2. Jadi kalau ada tukang yang akan membersihkan torennya, yang akan menguras torennya, ini tinggal pasang tangga di sini ya, pasang tangga, terus naik ke atas dan tukangnya membersihkan. Airnya juga tidak dibuang kemana-mana, langsung dibuang ke floor drain yang ada di kamar mandi lantai 2, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di kamar mandi ini tadi sudah disinggung bahwa kita gunakan dinding bata ya. Nah, untuk lantainya, khusus di area kamar mandi, kita gunakan lantai cor ya. Kita gunakan lantai cor, terus kemudian dilapis dengan keramik. Nah, untuk yang ruang-ruang yang lain yang tidak terkena air, itu kita bisa gunakan lantai papan atau multiplex yang kemudian kita lapis dengan menggunakan HPL ataupun lantai parket kayu. Nah, itu akan sangat memudahkan konstruksi, kemudian budgetnya bisa ditekan ya, dan juga pembangunannya bisa sangat cepat seperti itu. Nah, di sini sistem strukturnya, kalau teman-teman bisa lihat, ini rangka baja IWF, baloknya juga IWF. Nah, kemudian rangka pembagi lantainya itu adalah rangka besi hollow dengan ukuran penampang 4x8 cm, seperti itu. Kira-kira begini desainnya. Kuda-kuda menggunakan kuda-kuda besi hollow 510 dengan rangka gording di 48. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan sekalian presentasi dari saya untuk rumah baja dengan ukuran 100 meter persegi di lahan 8x15 atau 120 meter persegi. Ini budgetnya jatuh di angka 3 jutaan per meter persegi. Jadi totalnya sekitar di 300 jutaan rupiah gitu ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.